Yo, what's up John, balik lagi channel Levi John Cup yang bakal memberikan prediksi yang ada akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta para negara dari Sabang sampai Merauke. Semalam kita meledak John, ini semua prediksi yang semalam itu meledak semua ya kan. Mulai dari Ukraina melawan Makedonia ya kan, skornya 2-1, kita over 1/3/4 atau 2, terus kita di situ pur setengah. Di Denmark Belgia juga kita over 2/4 dan di situ skornya 2-1. Aku lebih mengatakan over. Dan di Belanda melawan Austria kita under 2/3/4, under 3, dan di sini skornya 2-0. Brazil juga ya kan menang 4-0 telah di pur 1/2 dan over 2/3/4. Jadi selamat untuk kalian semua ya kan. Dan satu lagi John, ini buildku yang meledak semalam John, ada 1, ada 2 sama single bet. Semalam ku kasih info melalui Telegram dan semua orang yang ada di situ single bet boom di Belanda meledak John. Jadi selamat tuh kalian semua yang udah meledak ya kan John. Ini mulai semangat lagi aku, kembali lagi aura-aura positif yang kemarin hilang ya kan John. Nah, malam ini John bakal kita prediksi 4 tim yang bakal kita ledakan nanti malam lagi John. Tapi jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen John, karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa John ya kan. Dan satu lagi John, jangan lupa kalian punya kelentang ya kan John. Jadi selamat tuh kalian semua sekali lagi, selamat ya kan John. Nah, ini jadi kaya kita. Kalian tengok dulu. Sub. Iya. Malam kita gas ya kan John. Kalau kalian mau gabung di WA atau masuk ke grup, nanti ku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar. Jadi jangan lama-lama kalian. Udah gak beraturan lagi kita ngomong. Jangan lama-lama kalian John. Nanti ku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar. Jadi kalian langsung chat. Apa cari John? Jangan nyanyi kalian ya kan. Oke John. Hari ini adalah hari yang baru ya kan John. Yang semalam udahlah kita jangan lupakan, tapi dikenang-kenang ya kan John. Jadi kalau kalian meledak besar, pasang besar, selamat untuk kalian, karena kalian bisa bayar kredit motor, kredit mobil, bayar cicilan PLN, bayar cicilan listrik, bayar cicilan air, bayar cicilan ini itu apa segala macam. Jadi kita lunas cicilan di bulan ini ya kan John. Kita gas lagi di bulan depan ya kan John. Tapi jangan lupa tetap kita gas lagi malam ini John. Ada 4 partai yang bakal prediksi nanti malam John. Yang pertama ada Swedia melawan Slovakia, yang kedua ada Kroasia melawan Republik Ceko, yang ketiga ada Inggris melawan Skotlandia, dan yang terakhir ada Argentina melawan Uruguay John. Nah, dari keempat tim ini John bakalan kita prediksikan satu-satu dan kita ulas John. Dan ku berikan presentasiku di over berapa persen, di handicap berapa persen. Jadi aku lebih menyarankan kalian tuh ambil ini dan itu ya kan John. Nah, yang pertama John, langsung aja John, cekidot. Enggak. John. Oke, jangan lupa kalian ngopi, senyum, dan rokok ya kan John. Karena dengan senyum John, kalian bisa mempermudah beban-beban kalian yang ada hari ini ya kan John. Dan jangan larut dalam kemenangan, karena nanti malam pasti bandot mengacak-ngacak lagi handicap dan pasarannya ya kan John. Langsung aja ke tim yang pertama, Swedia melawan Slovakia John. Nah, di Swedia melawan Slovakia John, kata orang Slovakia ini lagi naik daun John, dan di sini kita bisa lihat head to head dari kedua tim. Swedia ini menang sekali dan 2 di antara itu draw, dan dari kedua pelatih juga head to headnya draw 1 kali pertemuan ya kan John. Nah, untuk dari sisi line up ini adalah formasi yang digunakan oleh Swedia, dan di sini Swedia di pertandingan sebelum itu mampu menahan Spanyol 0-0 walaupun kena gas terus sama Spanyol, dan Spanyol mampu mendominasi pertandingan dalam 90 menit ya kan John. Di situ position ballnya itu dikuasai Spanyol, kalau nggak salah itu 6-70% ya kan John, dan lini serangnya digempur terus John, tapi Swedia tetap bertahan. Makanya di sini rating dari pemain-pemain lini belakang Swedia itu bagus semua ya kan John, raport hijau semua ya kan John. Nah, yang masih mandul ini John ada di lini depan John, tapi di Slovakia John KT lagi naik daun John, dan lini belakangnya juga lagi kuat ya kan John. Marek Hamsik ada di tengah. Jadi untuk pertandingan kali ini agak sengit John. Dan di sini John, untuk di laga klasemennya John, Swedia dan Slovakia ini John, di Slovakia ini dia ada di peringkat 1 dengan 3 poin ya kan John, dan dia jadi peringkat 1 di klasemen ini John. Nah, untuk di 5 pertandingan terakhir John dari kedua tim, ini baru 3 kali pertandingan John. Jadi Swedia terakhir menang besar tahun 2017 dengan skor 6-0 John, dan sisa itu draw ya kan dengan skor yang under. Nah, di sini John dari 5 pertandingan terakhir Slovakia itu tidak pernah kalah, dan dia sering kali 2 kali menang dan draw imbang 3 kali John. Oke John, untuk di pertandingan kali ini John dari Swedia sendiri John, dalam 5 pertandingan terakhir dia itu selalu menang sebanyak 4 kali dan 1 kali imbang ditahan Spanyol. Dan laga sebelumnya itu Swedia selalu menang besar dengan 3-0, 3-0, 3-1, 2-0 ya John, dan 1-0 melawan tim-tim kecil. Nah,
Di sini John, untuk di sumur kita satu lagi John, kita bisa lihat di sini Swedia itu tidak akan memainkan Spanberg sama Olsson ya kan John, karena cedera lutut dan sakit. Dan Slovakia di sini tidak akan memainkan Rans dan Favro ya kan John. Langsung aja kita prediksikan John. Nah di sini John, kalau untuk diprediksi aku masih bimbang ini. Kalau kalian tanya handicapnya John, kalau untuk purpurannya 1/4, bukan 1/4, 1/4, setengah, 3/4 dan iya 3/4 paling besar, dan itu yang paling besar dikeluarkan oleh Bandot. Nah di sini John, untuk Slovakia sendiri banyak yang bakalan berpikiran karena Slovakia ada peringkat 1, jadi dan Slovakia juga ada di atas angin, maka banyak yang nahan Slovakia John. Tapi aku di situ melihat sesuatu yang aneh John. Kenapa Slovakia yang dipure kan John? Karena materi pemain dari Swedia tidak, materi pemain Slovakia juga lagi menjanjikan. Di sini ada Marek Hamsik, ada Lubomir Satka, ada Milan Skriniar, terus ada Haraslin sama Robert Mark ya kan John. Sedangkan Swedia di sini hanya mengandalkan Alexander Isak dan pemain-pemain tengahnya Albin Ekdal sama Sebastian Larsson ya kan John. Marcus Berg juga lagi belum panas ya kan John. Nah, materi pemain di sini 50-50 John. Tapi purnya itu sepenuhnya diberikan Swedia kepada Slovakia dari 1/4 sampai 3/4. Nah, biasanya kalau yang 50-50 itu ada leleannya, terus 1/4 ngepur Slovakia, terus Slovakia juga ngepur Swedia. Nah, di sini John, kalau untuk over under ya John, di sini aku agak juga ragu John, agak ragu. Tapi kalau kita ambil under kita terlalu pesimis ya kan John. Maksudnya bukan apa ya, kalian kalau ngambil under itu under 1/3/4 atau 2 pasti jantungan dalam 5-90 menit ke depan. Nah, jadi di sini John, aku lebih nyarankan kalian untuk main aman. Main aman tuh ngambil handicap 1/4 ya kan, 1/4 ngasih pur Slovakia. Atau kalau kalian mau nahan 1/4, mungkin skornya ini imbang 1-1. Jadi aku di sini nyarankan kalian untuk ngasih pur Slovakia, terus di sini aku over 1/3/4 untuk pertandingan kali ini John. Sekali aku tekankan, aku di sini ngasih pur 1/4 dan di sini aku over 1/3/4 untuk Slovakia melawan Swedia. Kita langsung aja ke Kroasia melawan Republik Ceko. Di pertandingan kedua di sini jam 11 ada Republik Ceko melawan Kroasia. Nah, di sini banyak yang nahan Republik Ceko John, karena Republik Ceko juga di atas angin, ya kan. Dan standingnya ya, Republik Ceko kemarin menang melawan Skotlandia ya kan John, dengan skor 2-0 melawan Skotlandia. Sedangkan line up dari Kroasia ini adalah pemain-pemain yang penting di sini gitu. Ada Luka Modric, ada Ante Rebic, ada Petkovic, terus ada Ivan Perisic, Kovacic, terus ada Livakovic ya kan, itu kipernya ya kan John. Sedangkan dari Republik Ceko sendiri gambaran pemainnya itu ada Vladimir Darida, ada Petr Cech, terus ada Tomas Soucek ya kan, terus ada Vladimir Koval sama kipernya Tomas Veklik ya kan John. Jadi ini pada pertandingan pertama, putaran pertama ini Republik Ceko ini mampu memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin dengan memenangkan pertandingan 2-0 melawan Skotlandia John. Nah, untuk di pertandingan kali ini John, kalau untuk 5 pertandingan terakhir nih John, head to headnya ini berdua kali pertemuan dengan John. Kroasia itu mampu menang dengan skor 4-2 melawan Republik Ceko. Dan Kroasia sendiri dalam 5 pertandingan terakhir John, itu dia 2 kali kalah, 2 kali menang dan 1 kali imbang. Sedangkan Republik Ceko itu memang di atas angin ya. Dia di sini head to head 5 pertandingan terakhirnya 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali imbang ya kan John. Sama tapi dengan skor yang menjanjikan juga. Sama ini sebenarnya John. Dan di sini untuk untuk sumber kita satu lagi di sini pemain cedera itu ada Pavlenka John. Dia cedera punggung dan ini mainnya di hamparan perak Glasgow. Ini di Skotlandia mainnya John, di Glasgow Ranger itu di Skotlandia ya kan John. Jadi ini tidak di kandang Kroasia dan tidak ada di kandang Republik Ceko. Jadi ini mainnya aman ya kan John. Maksudnya tidak di kandang siapapun. Jadi ini sama-sama sama-sama tidak di kandang siapapun ya kan. Itu yang gue bilang ya kan John. Jadi untuk di pertandingan kali ini John, di Republik Ceko melawan Kroasia di John, di sini aku lebih menyarankan kalian untuk main di Kroasia John, atau ambil lelean atau pur 1/4 John, karena di sini skornya mungkin 1-0 atau 1-1, bisa jadi 2-1 John. Nah, aku di sini persentasiku untuk Kroasia melawan Republik Ceko, dominanku lebih ke handicap John, untuk megang 1/4 Kroasia ya kan John. Nah, untuk over under ya John, kalau jujur aja kalau kalian ngambil, udah gue bilang kalau kalian ngambil under 2 pasti jantungan dengan John. Jadi di sini aku over 2 untuk pertandingan kali ini John. Tapi John, yang jelas John, kalau untuk persentase di over ya John, aku di sini lebih kecil ya kan persenannya. Maksudnya aku ya 70-30 lah, lebih dominan ke handicap. Jadi kalau kalian mau main di sini ambillah handicap Kroasia dengan lelean atau pur 1/4 John. Itu
Prediksiku untuk pertandingan ini John, sekali aku tekankan, aku di sini ngambil pur seperempat dominannya ke Kroasia, dan di sini aku over 2 John untuk pertandingan kali ini. Nah, kita akan terbang ke Liga Malam, ada Inggris melawan Skotlandia, Liga pagi maksudnya. Nah, di sini John, dari kedua tim ini, kedua negara ini dia memenangkan pertandingan sebanyak 5 kali Inggris dan 1 kali menangkan oleh Skotlandia, sisanya draw. Sedangkan line up dari pemain-pemain Inggris itu dengan materi pemain yang muda tapi sudah berpengalaman di kancah Eropa. Misalnya ada Mason Mount, ada Calvin Phillips, ada Sterling, Jack Grealish, ada Harry Kane ya kan John, ada Johnston, ada materi pemainnya cukup menjanjikan John. Sedangkan Skotlandia di sini ada McTominay, ada C. Adams, ada Stuart Armstrong ya kan John. Sedangkan standingnya di sini John, Inggris ada peringkat 2 ya kan John, dengan selisih gol itu pada saat melawan Kroasia itu menang 1-0 John, itu sangat tipis ya kan John. Dan untuk pertandingannya John, dalam 5 pertandingan terakhir John, Inggris itu selalu menang dengan skor-skor tipis John, 1-0, 1-0, dan di kualifikasi Piala Dunia menang sebanyak 2 kali, 2-1 dan 2-0 dalam 5 pertandingan terakhir. Sedangkan Skotlandia sih John, dalam 5 pertandingan terakhir itu dia kalah 1 kali, 2 kali menang dan 2 kali imbang. Nah, dari head to head sendiri John, kita bisa lihat pertandingan terakhir itu menang Skotlandia itu menahan imbang Inggris dengan skor 2 sama, dan di sini skornya 3-0 John. Jadi John, untuk pertandingan kali ini pur-puran dari Inggris terlalu besar. Ya kan, sumbernya kita tengok dulu. Di sini Grealish dan tidak bisa dimainkan, dan Tierney juga tidak bisa dimainkan dari kedua negara ini. Ya kan John. Kita langsung ke prediksi ya John. Pur-puran yang dikeluarkan Inggris itu terlalu besar John, 1,5 dan di atas ya gitu, 1,34. Jadi kalau aku sih, aku feelingnya Inggris menang win, iya. Inggris itu menang, tapi tidak dengan skor besar. Jadi cuman selisih 1. Kalau kalian bilang aku kenapa nggak nahan Skotlandia, enggak lah. Aku nggak mau nahan Skotlandia. Mungkin nih skornya 2-1 John. Jadi kalau kalian mau main di Inggris Skotlandia, aku nyarankan kalian megang win aja, atau kalau kalian mau main di overnya, overlah 2/4 John. Itu prediksiku di Inggris melawan Skotlandia John, dan kita terbang ke Argentina ya kan. Ada Uruguay melawan Argentina. Nah, dari kedua negara ini John, 7 kali pertemuan dimenangkan Argentina, 2 kali menangkan Uruguay, dan head to head di antara 3 kali imbang ya kan. Oscar Tabares pasti jadi pelatih Uruguay, sedangkan Argentina sudah ganti pelatih berapa kali, dan terakhir ini Lionel Scaloni. Dari line up sendiri John, materi pemain Argentina nggak usah ditanya lagi ya kan John. Cuman memang kemarin lawan Chile itu lagi sial ya, dengan skor 1 sama. Nah, di sini John, Nicolas Gonzalez, ada Lautaro Martinez, Lionel Messi, ada Paredes, ada Rodrigo De Paul, terus di sini nanti ada Di Maria, ada Paulo Dybala. Aduh, tajam kali ini depannya John. Sedangkan Uruguay di sini ada masih mengandalkan Suarez dan Edinson Cavani. Nah, ini juga seru ya kan John. Lini depannya itu juga masih gacor, tapi walaupun udah tua ya kan John, ini entah masih tumpul atau udah, kita nggak tahu ya kan John. Dalam 5 pertandingan terakhir John, dari pertemuan kedua negara ini John, Argentina itu menang sebanyak 2 kali. Dalam 5 pertandingan terakhir sebanyak 2 kali, 1 kali menang Uruguay, 3 kali menang, 2 kali menang, 1 kali menang Uruguay, dan 2 kali diantaranya itu imbang. Sedangkan Argentina sendiri dalam 5 pertandingan terakhir dia belum pernah mengalami kalahan, tapi dia hanya menang sebanyak 1 kali dalam 5 pertandingan terakhir. Sedangkan Uruguay John, dalam 5 pertandingan terakhir dia kemarin kalah melawan Brazil dengan skor 2-0 dan kalah melawan Ekuador dengan skor 4-2. Sedangkan diantaranya 2 diantara itu menang dan 2 diantara itu draw dan 1 kali menang. Sedangkan untuk sumber kita satu lagi di sini yang tidak bisa dimainkan adalah Vina M. Dia masih seleksi timnas. Nah, kita langsung ke prediksi ya John. Nah, untuk pertandingan kali ini John, aku penggemar Messi dan Vizca Barca ya kan. Kalau ditanya secara pribadi, maka di sini aku mengesampingkan naluri judiku John. Naluri tradersku kesampingkan. Tapi kalau kalian masih sepaham sama aku, ayo. Di sini aku berani ngasih pur ke Uruguay 1/4, dan kalau untuk overnya di sini aku lebih berani under untuk di pertandingan kali ini John. Jadi aku di sini untuk Uruguay aku berani under 2/3/4 John untuk pertandingan kali ini John. Sedangkan untuk head to head, untuk handicapnya aku berani ngasih pur Uruguay 1/4 John, dan atau lean ya John. Itu prediksiku untuk pertandingan kali ini. Karena kenapa?
Karena di sini skornya mungkin 1-0 atau bisa 2-0 kan John, atau mungkin 1-1. Itu prediksiku untuk Uruguay melawan Argentina. Sekali lagi tekankan, aku di sini berani ngasih pur Uruguay seperempat, dan di sini aku under 2,3/4. Itu prediksiku untuk tim hari ini John, dan terima kasih yang sudah mendengarkan apa yang aku sampaikan hari ini ya kan. Dan kalau kalian mau gabung ke WhatsApp atau join ke grupku, nanti langsung aja taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar. Terima kasih kalau kalian udah mendengarkan, dan kalian dengarkan sampai habis ya kan. Terima kasih banyak. Kalau kopi kalian udah habis, buat lagi baru menyambut hari-hari baru ya kan. Semoga kita di pertemuan dengan kemenangan-kemenangan berikutnya. Jangan lupa kalian WD hari ini John, karena sebaik-baiknya kemenangan adalah WD dulu baru depo lagi. Oke. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di kemenangan berikutnya. Salam Bandot Tumpur.